Dari rekaman video amatir milik warga ini terlihat kobaran api dan kepulan asap terlihat saat sebuah gedung pendopo Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes dilalap si jago merah. Wah, berkas semuanya gitu. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga dari korsleting kabel listrik. Gedung pendopo Kecamatan Bekasi Selatan menyimpan sementara arsip-arsip milik Kecamatan Bekasi Selatan, lantaran gedung lama tengah direnovasi. Lima unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk padamkan api. Petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi sempat mengalami kesulitan karena warga yang memenuhi akses jalan. Ini yang kebakaran, katanya arsip-arsip semua. Ada arsip. Arsip kependudukan ya? Salah satunya ada di situ. Apalagi ya? Kursi-kursi, lemari, dokumen-dokumen. Pendinginan mungkin sekitar 2 jam, 3 jam ya, 3 jam. Kesulitan mungkin akses masuk untuk unit kita karena banyak orang kan, jalannya juga sempit gitu. Sementara itu, Polres Metro Bekasi Kota langsung menggelar olah TKP untuk mencari penyebab pasti kebakaran ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aulia Wardani kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami akan awali iNews Siang hari ini dengan berita terkait seorang lansia yang berusia 82 tahun tenggelam saat tengah mencari limbah plastik di aliran Kali Cengkareng Drain, Tanggul Barat, Jakarta Barat. Korban tenggelam usai perahu yang dinaikinya bocor dan terbalik. Info orang kecemplung. Orang nyemplung nggak ketemu. Malang nasib Hasan, lansia 82 tahun ini tenggelam saat tengah mencari limbah plastik akibat perahu yang dinaikinya bocor dan terbalik hingga korban tercebur dan tenggelam di aliran Kali Cengkareng, Drain Tanggul Barat, Jakarta Barat. Warga berupaya mencari korban namun usaha warga tersebut tak membuahkan hasil. Tak berselang lama, tim rescue pemadam kebakaran sektor Cengkareng melakukan pencarian dengan menerjunkan perahu karet. Berbagai upaya seperti membuat pusaran air agar korban bisa muncul dari dalam air sudah dilakukan, namun korban belum juga ditemukan. Bahwa korban sedang mencari limbah plastik. Namun saat melakukan pencarian, perahu terbalik dan korban berusaha berenang ke pinggir. Namun korban tidak kuat, lalu korban tenggelam dan timbul. Untuk data korban atas nama Bapak Hasan, usia kurang lebih 82 tahun, jenis kelamin laki-laki. Pakaian terakhir yang dipakai yaitu pakaian kaos warna hitam. Saat ini pencarian masih terus dilakukan lantaran korban belum ditemukan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mama dan pelajar mengamuk merusak sejumlah warung remang-remang yang diduga dijadikan lokasi prostitusi. Warga mengaku geram karena laporan mereka tidak pernah ditanggapi pihak berwenang. Kesal karena tidak kunjung ditertibkan, ratusan mama menyerbu warung remang-remang yang dijadikan tempat prostitusi. Bukan hanya mak-mak, sejumlah siswi juga turut tergabung dalam aksi protes ini. Para warga yang kecewa bahkan mengobrak-abrik sejumlah bangunan warung remang-remang yang diduga menjadi lokasi tempat prostitusi. Sementara para penghuni dan perempuan yang diduga sebagai pekerja seks komersial kabur meninggalkan lokasi. Aksi ini terjadi sebagai bentuk protes. Warga mengaku sudah sering melapor ke pihak berwenang terkait hal ini, namun ironisnya tidak pernah ada tanggapan atau tindakan dari petugas berwenang. Usai peristiwa, polisi akhirnya menyegel lokasi warung remang-remang untuk menghindari aksi pengerusakan lebih lanjut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus perkelahian 2 pelajar yang menyebabkan salah seorang dari mereka dirawat di rumah sakit. Polisi telah memeriksa terduga pelaku untuk menggali motif perkelahian yang terjadi di samping sekolah mereka di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus perkelahian 2 pelajar yang menyebabkan salah seorang dari mereka dirawat di rumah sakit. Di gang sepak bola di samping sebuah sekolah swasta di kawasan Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, pelajar kelas 10 berinisial AAP berkelahi dengan pelajar kelas 11 berinisial NA pada Selasa sore lalu. Perkelahian berlangsung saat jam istirahat itu membuat AAP dilarikan ke rumah sakit. Luka yang dialami pelajar berusia 16 tahun itu membuatnya harus dirawat intensif di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur akibat mengalami pendarahan di bagian otak. Menurut orang tua korban, hingga kini anaknya belum sadarkan diri sejak diantar guru sekolah ke rumah sakit untuk dioperasi. Saya melihat kondisinya tidak sesuai dengan yang dibicarakan ibu. Dari kronologi yang mengantarkan ke rumah sakit ini memang ada pertama dibawa ke rumah sakit Tebet, terus dibawa nggak sanggup dioper ke rumah sakit Budi Asih. Nah, di rumah sakit Budi Asih itulah saya baru bisa menemukan anak saya dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri dengan lebam di muka kiri ini bekas sepatu. Sementara penyelidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi sekolah korban untuk meminta keterangan terduga pelaku sekaligus menggali motif di balik kejadian tersebut. Dugaan sementara motif perkelahian adanya kesalahan komunikasi antara korban dengan pelaku. Kita meminta juga keterangan kepada yang diduga. Nah, itu yang kita lakukan. Untuk terduga pelaku udah diperiksa, Bu ya? Kita minta keterangan, ya. Jadi udah dimintain keterangan. Dimintai keterangan di sekolahnya apa di sekolah? Di sekolah. Iya. Statusnya sekarang gimana? Masih dalam penyelidikan. Masih di dalam. Ya, masih saksi. Motifnya kemarin sudah didalami oleh PPA itu berkisar komunikasi ya antar siswa. Polres Metro Jakarta Selatan telah meminta keterangan 5 orang saksi dalam kasus tersebut, mulai dari kepala sekolah, penjaga sekolah hingga pelajar yang menyaksikan perkelahian. Pemirsa, kondisi korban penembakan oleh orang tak dikenal di Batu, Jawa Timur pasca operasi saat ini belum stabil dan masih dalam pengawasan ketat tim medis Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, seluruh biaya operasi korban ditanggung oleh Polri. Tim medis Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata Batu, Jawa Timur sukses mengangkat peluru dari tubuh Atok Sugiarto, korban penembakan oleh orang tak dikenal. Operasi pengangkatan peluru di rongga dada Atok Sugiarto dilakukan cukup intensif dengan ekstra hati-hati, mengingat posisi peluru berada di area vital dekat paru-paru. Dokter menyebut kondisi korban pasca operasi belum stabil, masih ditempatkan di ruang ICU dalam pengawasan yang ketat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, biaya operasi ditanggung sepenuhnya oleh Polri. Tapi alhamdulillah operasi berjalan dengan baik. Operasi dilakukan bersama-sama dengan tim, jadi dilakukan secara cepat, tepat, dan komprehensif. Sesuai arahan dari Kapolda Jatim yang disampaikan oleh Kabidokes Polda Jatim kepada kami, jadi untuk penanganan dan pendanaan ditanggung oleh Rumah Sakit Hasta Brata Batu. Diberitakan sebelumnya, peristiwa penembakan terjadi di Kelurahan Ternas, Kecamatan Batu pada Kamis 10 Oktober 2024. Penembakan terjadi saat Atok Sugiarto sedang mengendarai sepeda motor bersama anak dan istrinya. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan operasional 2 kapal keruk pasir yang diduga melakukan kegiatan pengerukan ilegal di perairan Batam, Kepulauan Riau. KKP menangkap 2 kapal berbendera Singapura, MV Yang Cheng 6 dan MV Zhoushun 9, bermuatan puluhan ribu ton meter kubik pasir ilegal. Kapten dan ABK kedua kapal itu tidak bisa menunjukkan dokumen serta izin pengerukan dan penambangan pasir di perairan Indonesia. Kedua kapal terindikasi menambang pasir laut tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam 1 bulan, kapal telah diketahui telah 10 kali masuk ke Indonesia mengeruk pasir secara ilegal dan berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Benderanya dari Malaysia. Orangnya 2 kapal itu 26 orang. Pasirnya mau dibawa kemana, Pak? Selama proses ini nanti akan menjadi barang bukti dulu, ya kan? Akan menjadi barang bukti, gitu. Paham, Sampun? Dugaannya pelanggarannya jelas. Tidak ada dokumen di atas kapal sama sekali.